Mamaku Teresia Bella, aku menulis surat ini dalam senyap senja yang merayap pelan ketika tubuhmu kini telah renta dan ringkih. Usai hampir 90 tahun engkau melintasi siang dan malam kehidupan. Waktu telah mengambil kelenturan langkahmu, juga kekuatan suaramu yang dulu lantang memberi aba-aba bagi kami di ladang. Kini semuanya berubah menjadi lirih, menjadi gemetar, menjadi keheningan yang mengundang haru. Namun bagiku, di balik semua itu aku melihat cahaya yang tidak pernah padam, cahaya perjuangan dan kasih yang tidak pernah mengenal kata selesai. Dulu ragamu nyaris dibilang perkasa. Engkau bekerja membalik tanah seperti seorang prajurit yang tak gentar pada terik matahari ataupun gelap malam. Bersama ayah yang sudah 25 tahun mendahului kita, engkau menantang panas, hujan dan kesunyian ladang warisan leluhur. Di sanalah kalian mencurahkan cinta sehabis-habisnya. Keringatmu menjadi anak sungai yang meresapi akar padi. Doamu menjelma menjadi angin yang membelai jagung yang tumbuh perlahan. Aku masih ingat musim-musim sulit itu, ketika panen kita hanya sedikit karena kurang hujan, karena tanah yang kurus, karena hama tikus yang tak kenal ampun. Engkau paham betul, gaji ayah sebagai guru SD tidak cukup memberi makan kami yang bersepuluh. Maka selepas ayah pulang dari sekolah, kalian berdua masih harus kembali ke ladang, membasahi tubuh dengan peluh, lalu menjunjung makanan ternak saat matahari hampir jatuh. Aku sadar tubuhmu pasti letih, letih yang kadang ingin mengajakmu pulang, ingin berteduh, ingin menyerah. Tetapi Mama memilih bertarung. Pilihan itu bukan karena sok kuat, tetapi karena cintamu pada kami jauh lebih besar daripada segala kelelahan dunia. Demi memastikan kami tumbuh sehat dan otak kami diisi nutrisi terbaik, engkau sering makan paling akhir. Kadang engkau hanya memakan kerak nasi ketika persediaan tidak mencukupi. Ah Mamaku, pengorbananmu adalah Alkitab hidup bagi kami. Engkau juga punya cara halus untuk membuat kami kenyang di tengah kekurangan. Mama memaksa kami banyak makan sayur. Katamu biar pintar, biar rambut kalian hitam panjang. Kami menurut saja, dan syukurlah Tuhan murah hati. Kami tumbuh lumayan pintar dan akhirnya bisa bersekolah hingga cukup tinggi untuk ukuran desa kita. Semua itu tak lain adalah buah tanganmu, buah cintamu yang diam-diam bekerja setiap hari. Mama, kampung kita di Peru sering dilanda musim lapar. Kalian sudah bekerja keras, tetapi alam selalu tak bersahabat. Aku ingat suatu ketika engkau menggandeng tanganku. Aku masih sangat kecil ketika itu untuk pergi ke Olebei demi mendara meminta sedikit makanan mereka. Kita berjalan jauh, menyeberangi kali kecil, beberapa kali melewati jembatan bambu darurat yang licin karena hujan. Andai salah langkah, mungkin kita akan jatuh ke sungai kecil itu. Tetapi Tuhan selalu mengirim malaikatnya, mengiringi langkah kecil kita. Aku juga mengingat perjalanan pulang itu, ketika Olebei mengantar dengan kuda yang membawa jagung dan sedikit padi.
Kita kemalaman lalu menumpang bermalam di rumah Pak Guru Sipri Padaka yang menyambut kita bagai keluarga sendiri. Ia bahkan menyembelih ayam sebagai penghormatan. Keramahan itu menempel di ingatanku seperti cahaya kecil yang menerangi masa kecilku yang penuh kekurangan namun kaya akan kasih. Ada satu kisah lain yang menetap kuat dalam sanubariku saat aku jatuh sakit pada masa kanak-kanak di musim lapar lainnya. Tubuhku kurus kering ketika itu dan kita nyaris tak punya makanan. Tetapi mama rupanya menyimpan sedikit padi di katanu, anyaman pandan yang mama sembunyikan di loteng rumah kita yang beratap ilalang itu. Kira-kira hanya 5 kilogram, tetapi itu menjadi penyambung hidupku. Mama menumbuknya sedikit demi sedikit, menanaknya menjadi bubur bayam, dan menyuapiku penuh kesabaran. Entah kakak-kakak dan adik-adik makan apa ketika itu. Mereka mengerti dan tidak meminta lebih. Dan Tuhan mengasihi kita. Aku sembuh dan tidak menjadi busung lapar. Mama, dari hidup yang penuh perjuangan itulah kami tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Ketika kuliah dan tidak punya uang makan, kami tidak putus asa. Kami berjualan buku dari rumah ke rumah, menjajakan beras dari kos ke kos, bahkan ada yang berjualan sayur sambil kuliah. Semua itu adalah jejak perjuangan yang Tuhan sediakan, tetapi dasar pijakannya adalah teladanmu. Terima kasih Mama, engkau tidak sekolah tinggi, tetapi engkau adalah guru kehidupan yang lebih mumpuni dari banyak sarjana. Dari tanganmu kami belajar kerja keras. Dari matamu kami belajar kejujuran. Dari langkahmu kami belajar keteguhan. Dan dari cintamu kami belajar arti keluarga. Saya lalu teringat lagu yang paling saya sukai tentang keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Kini tubuhmu memang renta, tetapi semoga Tuhan memelihara sisa usia Mama, menaburkan harapan dan kegembiraan di setiap hari yang tersisa. Peluk erat Mama, cinta kami untukmu tak akan pernah habis.